Kita akan membahas Pustaha Laklak Prabu Siporfas. Ini di halaman keempat kita lihat cara dia menuliskan I beberem. Ada dua hal di sini yang perlu kita komentari. Pertama, menuliskan I menggunakan inani surat A ditambah anak ni surat I. Padahal di situ I berfungsi sebagai satu suku kata. Seharusnya itu digunakan adalah inani surat I. Kemudian ketika menuliskan rem, bunyi E diletakkan di sebelah kiri atas inani surat Ra. Seharusnya anak ni surat diletakkan di dekat pengolak, di atas inani surat Ma menjadi Me. Ini adalah fakta yang pertama yang dituliskan di pustaha ini. Selanjutnya masih pada halaman 4, kita lihat cara penulisan Pinajingjing. Ketika pengajar-pengajar tradisi lisan menjelaskan bahwa saringar eng atau paninggil diletakkan di sebelah kanan atas inani surat, bukan di atas anak ni surat. Namun fakta di pustaha pada halaman 4, saringar eng diletakkan di atas anak ni surat I, jingjing, bukan di atas inani surat ja. Hal yang sama dilakukan oleh Pandertuk dalam bukunya A Grammar of Toba Batak, dan juga dituliskan juga oleh JWP Nababan yang berbicara tentang hal yang sama tentang grammar. Banyak juga orang yang menuliskan seperti ini. Jadi penulisannya berdasarkan urutan. Di atas vokalnya diletakkan anak ni surat eng, bukan di atas inani suratnya. Ini adalah fakta kedua yang ada di pustaha Prabu Siporfas ini. Selanjutnya masih di halaman 4. Ketika dia menuliskan ibotoku, jadi dia menyatukan kata iboto dengan ku tanpa ada penghubung di sana. Biasanya kita tulis ibotoku. Ada eng di sana, tapi dibaca seperti K. Ibotoku, ibotokku. Namun faktanya di sini, dia tidak menambahkan sisipan di sana sebagai penghubung antara kata iboto dengan kata ganti milik ku. Langsung ibotoku. Inilah fakta ketiga. Selanjutnya kita lihat di sini lagi pada halaman kelima. Dalam menuliskan kata sitonggor, saringar eng juga diletakkan di atas anak ni surat O, di atas bunyi vokalnya, bukan di atas inani suratnya. Sama dengan tadi ting, sating-ting, ini sitonggor. Hal ini dinyatakan oleh JWP Nababan dan Pandertuk dalam bukunya A Grammar of Toba Batak bahwa saringar eng atau paninggil biasa diletakkan di atas bunyi vokal I dan O. Itu sudah umum. Hal itu dilakukan juga di pustaha Siporfas ini. Selanjutnya masih di halaman kelima. Di sini dituliskan Ditano Nainggolan. Kemungkinan dia menuliskan Nainggolan. Tapi saya tidak tahu apakah memang Nainggolan. Kalaupun dia Nainggolan bukan Nainggolan, di sini I seharusnya menjadi satu suku kata akan dipakai inani surat I. Tetapi ternyata di sini dia memakai inani surat A ditambah bunyi I untuk menuliskan I, Nainggolan. Ditano Nainggolan. Anggaplah itu Nainggolan bukan Nainggolan, atau dia lupa pun menuliskan saringar eng di sana. Kalau dia lupa menuliskan saringar eng artinya dia benar. Tetapi kalau maksudnya Nainggolan, maka I seharusnya di situ adalah inani surat I. Selanjutnya kita lihat ketika menuliskan Bonang Nabirong. Dia konsisten di sini, saringar eng diletakkan di atas bunyi vokal O, rong, bukan di atas inani surat Ra. Fakta selanjutnya,
ketika dia menuliskan dongan ulu ni, yang unik di sini, menuliskan u digunakan ina di surat A ditambah bunyi u. Ina di surat A ditambah saringar u seharusnya hanya digunakan ketika dia akan disatukan dengan saringar eng, menuliskan Kalau dia hanya menuliskan u, seharusnya dia menggunakan ina di surat u. Uluni. Inilah yang unik dalam pustaha ini, bahwa dia menuliskan u menggunakan ina di surat A ditambah anak di surat u. Fakta berikut, mari kita lihat. Pituhalak siuligowar. Ketika dia menuliskan pituhalak siuligowar, di sini juga u seharusnya menggunakan inani surat u, karena dia merupakan satu suku kata, uli. Tetapi dia menggunakan inani surat a ditambah bunyi u. Fakta berikutnya, ketika dia menulis dongan ulus. Ulus, u di situ seharusnya juga inani surat u, bukan inani surat a ditambah bunyi u. Fakta berikutnya di halaman 8, ketika menulis uluk namate, u merupakan satu suku kata di sana, kata uluk, dia juga menuliskannya dengan inani surat a ditambah bunyi u. Dia tidak menggunakan inani surat u. Seharusnya yang kita pahami, ketika dia menjadi satu suku kata yang mandiri, maka dia akan dipakai inani surat u. Ada sekitar 10 fakta yang sudah kita sajikan dari penulisan dari pustaha Rabu Siporokhas. Ini masih kita bahas baru sampai halaman ke-8, mulai dari halaman ke-4. Inilah fakta-fakta yang saya temukan di pustaha ini. Bagaimana pendapat teman-teman tentang penulisan yang ada di pustaha Rabu Siporokhas ini? Silakan berkomentar di kolom komentar. Tuliskan apa yang Anda pahami tentang pustaha ini.